Rekan Dakta, kita akan talkshow bersama Potats ya, Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome. Tentu ini hal yang sangat menarik juga untuk kita bahas. Kita harus peduli dan mereka ternyata ada bakat luar biasa ya, yang terpendam yang harus kita gali. Dan sudah hadir di studio kami, ini Korwil Bekasi dari Potats ya, ada Ibu Egy. Selamat siang, Assalamualaikum Bu Egy. Ya, halo, selamat siang. Apa kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Ditemani juga oleh Pak Nofrian, Ketua KPAD Kota Bekasi. Assalamualaikum Pak Nofrian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ufi sehat? Sehat. Iya, semoga juga masyarakat Kota Bekasi juga ya, sehat semua dan bahagia. Sehat, alhamdulillah. Kita ke Ibu Egy ini, Potats ya, Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome ya. Tentu kayak masih baru ya. Apa mungkin masyarakat nggak tahu tentang ini? Kayak sepertinya masyarakat emang belum tahu deh untuk Potats. Masyarakat belum tahu kalau kita punya wadah atau punya komunitas Down Syndrome bernama Potats. Potats itu Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome. Tapi seperti memang belum banyak yang tahu. Iya benar. Bekasi juga belum tahu kan. Iya. Jadi ini seperti apa untuk mereka dijadikan dibuat wadah ini, Bu Egy? Oke, sebelumnya aku mau nerangin untuk Potatsnya sendiri berdiri di tahun 2000. Potats berdiri tahun 2000 itu silakan. Ya, Potats berdiri tahun 2000 dan kita punya pusatnya itu ada di daerah Pejaten. Kalau untuk di Bekasi sendiri, Potats itu kita belum ada base-nya. Jadi Potats ini setiap masing-masing wilayah ini ada paling keanggotaan itu Korwil. Nah, makanya di situ kita dibentuk untuk suatu grup wadahnya untuk mengumpulkan atau buat tempat share untuk para orang tua dengan anak Down Syndrome gitu sih Kak. Tapi awal mulanya ini bagaimana, apa bentuk sesama, senasib gitu atau bagaimana Bu Egy? Kalau aku sendiri jujur baru gabung juga 4 tahun ini, karena kebetulan anak aku baru umur 4 tahun, Kamila. Sebelumnya aku juga sempat bingung nih. Pengalaman Kamila ini aku melahirkan dengan anak penyandang Down Syndrome, aku bingung, aku harus kemana gitu kan. Aku harus gimana cari tahu tentang Down Syndrome itu seperti apa. Akhirnya aku browsing dan sebelumnya pun aku sudah terlibat juga di suatu perkumpulan penyandang juga. Dari situ aku dapat info, coba ke sini karena ini lumayan besar gitu. Komunitas ini lumayan besar. Nanti kamu bisa tahu sharing tentang tumbuh kembang anak-anak Down Syndrome itu seperti apa gitu. Kedepannya anak-anak ini mau dilatih seperti apa gitu kan. Karena sempat kebingungan juga aku. Akhirnya dapat info dari temen sambil aku browsing juga di Google, karena Potats ini kan udah suatu lembaga atau yayasan gitu ya kan, sudah besar juga. Akhirnya dapatlah informasi itu mengenai Potats dan akhirnya aku dikasih kontaknya. Alhamdulillah Potats ini emang benar-benar responsif banget gitu buat merangkul kami gitu, ibu-ibu penyandang Down Syndrome ini. Aku langsung dihubungin, langsung ditanya anaknya umur berapa, anaknya ada kelainan apa, pokoknya semua aku diedukasi dari situ. Malah setelah aku sudah dikonfirmasi dari ketua yayasan Potats atau admin Potats, aku dikirimin gift. Waktu itu kalau nggak salah aku sama Ibu Yeni, waktu itu aku dikirimin. Nah dari situ aku dikasihlah nomor untuk wilayah. Ya, teruntuk wilayah Bekasi nih, aku dikasih, akhirnya ketemu sama Bunda Acel dan bunda-bunda lainnya gitu kan. Akhirnya kecimpunglah di grup itu. Tadinya sempat belum fokus karena sambil kerja juga. Akhirnya lama-lama ya udah kita ngebangun gimana ini Bekasi biar untuk penyandang-penyandang Down Syndrome ini biar mereka tahu gitu kalau keberadaan kita tuh ada gitu, komunitas kita tuh ada gitu. Makanya akhirnya kemarin kita sempat bikin kegiatan juga. Kita mau ke depannya terus ada kegiatan biar kita show up di Bekasi kalau kita itu Potats itu ada, dan teman-teman bisa gabung ke kita saling merangkul, saling sharing gitu. Ketika ikut pertama kali tuh rasanya gimana sih? Aku pas ikut pertama kali yang aku bilang ini Potats emang bener-bener kayak kita kan belum kenal ya. Cuman pas aku masuk ke situ tuh langsung yang udah gini
kayak punya keluarga baru gitu, kayak punya teman-teman baru, kok kayaknya langsung ngeklik banget gitu. Makanya yang tadinya mau ngerasa malu-malu kan, kalau memang punya anak keterbatasan gitu awal-awal kita malu mau kasih tahu seperti ini. Cuman pas nyemplung di Potats ini aku langsung yang wah rame ya gitu kan. Malah banyak beragam anak-anak yang karena Down syndrome itu banyak ininya Kak. Jadi nggak hanya Down syndrome, yang menyertainya itu banyak. Ada yang autisme juga tapi dengan Down syndrome, ada yang Down syndrome dengan jantung bocor. Pokoknya yang menyertainya itu juga ada. Jadi nggak Down syndrome tok aja. Dari situ aku belajar juga, edukasi juga tentang mulai dari tumbuh kembangnya gitu kan, untuk masalah penyakit-penyakitnya. Jadi aku pikir udahlah, nggak terlalu berat-berat banget beban gue. Ternyata masih banyak gitu kan yang lebih-lebih, cuman orang tuanya masih bersemangat gitu sih Kak. Berarti di situ saling menguatkan ya? Saling menguatkan, memang benar-benar saling menguatkan. Jadi kita punya keluarga baru di komunitas ini. Tapi seru juga ya istilahnya, seru sama keluarga ya. Ceritanya pasti juga sama ya, pengalaman-pengalamannya ya? Pasti, karena yang udah-udah kan, karena aku baru 4 tahun nih. Acel ada udah 9 tahun gitu. Karena aku banyak tanya, ternyata sama ya seperti Acel dulu gitu. Jadi yang kita nggak ngerasa nggak usah worry lagi, karena memang tumbuh kembangnya sama seperti Acel dulu, kayak gitu sih Kak. Kita banyak belajar untuk perkembangan anak-anak kita gitu. Ya. Jadi sekarang istilahnya sudah lebih legowo ya. Lebih legowo, lebih bisa nerima, lebih bisa pede. Yang paling penting sih kita itu pede. Karena kenapa? Karena kita dirangkul, kita punya teman-teman sesama penyandang, sesama ibu-ibu, kita saling sharing, nguatin, dan jadi kita ngerasa lebih percaya diri aja buat anak kita tuh terus maju gitu Kak. Kalau untuk kegiatannya apa aja nih Bu Egi? Untuk kegiatan, kalau dari pusat sendiri kegiatan kita banyak Kak, karena di pusat juga kita punya rumah ceria Down syndrome. Jadi di situ banyak pelatihan-pelatihan. Salah satunya nih Mas Dika juga jago main alat musik. Dia bisa bermain djembe, dia bisa barista juga. Karena kita ada pelatihannya juga sih di pusat gitu. Kalau untuk kegiatannya banyak Kak di pusat. Makanya aku mau untuk Bekasinya sendiri, kita juga jalan terus nih kegiatannya gitu. Makanya aku minta support dari Bapak Novrian nih, selaku KPAD. Gimana Pak Novrian supportnya ini? Ini kan ibu-ibu yang luar biasa ya. Iya betul. Justru saya melihat, saya KPAD dan saya secara pribadi, mereka lah inspirasi buat saya. Inspirasi buat KPAD. Jadi ketika teman-teman Potats pertama kali ketemu gitu, sharing, saya melihat ini orang-orang hebat gitu. Orang-orang hebat itu Allah datangkan kepada saya gitu kan. Dan saya melihat orang-orang hebat ini tidak boleh disia-siakan gitu kan. Maka akhirnya kita terinspirasi, kita bikin komitmen bersama bahwa kita tanamkan dulu di dalam diri para orang tua yang memiliki anak dengan Down syndrome, bahwa anak Down syndrome itulah anak-anak yang hebat. Allah takdirkan mereka dengan kelebihan. Jadi kita fokus pada orang tua hari ini, sadarkan pada orang tua bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus, saya tidak mau menyebutnya kebutuhan khusus, anak-anak dengan kelebihan khusus sebenarnya. Jadi setiap anak itu punya kelebihannya, gitu kan. Kita fokus pada kelebihannya. Akhirnya kita dorong, kita support teman-teman di Potats. Ayo kita bikin gebrakan di Kota Bekasi, kita bikin langkah-langkah di Kota Bekasi. Dan akhirnya kita kemarin launching luar biasa ya, kita bikin acara gitu kan. Kita bikin award buat teman-teman Down syndrome. Dan yang unik di acara kemarin adalah kita hadirkan bahwa mereka dengan potensinya tampil di masyarakat. Dan bahkan tema kita care dan aware and care ya. We care, we share. We care, we share. Iya. Jadi kita mau menghadirkan bahwa mereka itu peduli. Jadi hari ini orang kan berpikir bahwa kita peduli pada mereka. Ternyata kita bisa belajar dari mereka, dari teman-teman yang punya kelebihan khusus ini gitu kan ya. Anak-anak kita, bahwa mereka itu juga peduli kepada orang lain. Mereka punya karya mereka disajikan. Kemarin ada yang ngasih kalung, bikin gelang, mereka ada fashion show, ada yang tari, bahkan teman-teman membagikan makanan. Ya, hari ini bahwa ternyata mereka itu memiliki rasa kepedulian, jangan salah gitu. Mereka itu juga peka dengan ketulusan, keikhlasan mereka tanpa pamrih gitu. Kita belajar dari mereka, dari teman-teman kita, dari anak-anak kita gitu, bahwa mereka itu punya kepedulian. Dari situlah akhirnya ayo kita support, kita bikin, bahkan kita kemarin bikin deklarasi, kita bikin finger painting, bahwa itu bukti bahwa kita semuanya peduli gitu. Dan kita akan bikin action lagi gitu ke depannya. Bahkan kemarin sempat ngobrol bahwa kita kekurangan para pengajar gitu kan, terkait bagaimana anak-anak dengan kebutuhan khusus ini, dengan kelebihan khusus ini, dengan Down syndrome, ternyata
Saya berpikir bahwa besok ibu-ibu yang punya pengalaman, punya potensi itu bisa kita jadikan guru sebenarnya, gitu kan, dengan pengalaman-pengalaman mereka, dengan inspirasi-inspirasi mereka gitu. Jadi kita bisa belajar dari teman-teman di sini bahwa setiap anak itu punya potensinya. Kita yakinkan kepada setiap orang tua yang anak punya kelebihan khusus, fokus pada kelebihannya. Dan Dika ada satu yang mungkin yang belum disebutkan di radio ini, Dika itu jago renang, gaya dada, gaya punggung, semuanya jago Dik ya. Bisa ya? Iya, belum tentu kita yang kita bisa gitu, bisa gitu. Dika itu bisa ternyata punya kelebihan-kelebihan itu. Artinya hari ini fokus pada kelebihan anak kita karena Allah takdirkan anak itu dengan fitrah lahir. Fitrah itu artinya adalah baik. Setiap anak yang lahir ke bumi itu adalah baik. Baik itu artinya bukan kosong gitu, tapi punya kelebihan gitu kan. Itu yang harus kita fokuskan kepada anak-anak kita, bahwa Allah takdirkan dia ke muka bumi adalah baik. Dan artinya selain baik untuk anak, tapi juga baik untuk orang tua. Gimana orang tua harus mau belajar ketika Allah titipkan amanah yang luar biasa ini kepada kita. Kayak gitu Kak. Kan anak nggak bisa milih ya. Iya. Mau lahirnya bagaimana, mau bagaimana betul. Kita pun juga nggak bisa milih anak kita mau kayak gimana gitu. Betul ya. Tapi kita bisa menjadikan anak itu mau seperti apa. Iya, ini kan titipan ya, bagaimana kita menjaga amanah dari Allah. Ini mau diapakan anak ini ya? Bener ya? Iya betul Kak. Pak, tapi kalau secara regulasi untuk anak-anak kelebihan ini bagaimana? Iya, sebenarnya kan di Undang-Undang Perlindungan Anak itu sudah jelas gitu. Prinsip-prinsip perlindungan anak itu pertama non diskriminatif yang pasti. Itu berlaku untuk seluruh anak. Perlindungannya, terus pendidikannya, pembutuhan dasarnya itu berlaku untuk seluruh anak gitu. Tidak ada diskriminatif. Gitu kan hari ini sebenarnya anak-anak dengan kelebihan khusus itu yang paling penting adalah kadang-kadang kita suka salah persepsi ya terkait anak-anak berkelebihan khusus gitu kan. Kadang-kadang kita memberikan dengan perasaan iba itu penting gitu. Tapi yang paling penting mereka tuh butuh satu fasilitas sebenarnya. Mereka tuh butuh difasilitasi. Dikasihani penting gitu. Tapi yang lebih penting adalah ketika difasilitasi, anak-anak itu butuh fasilitas kayak gitu. Gimana kita memberikan fasilitas untuk mereka kayak gitu. Jadi itu fokus dan itu sudah ada di aturan-aturannya. Terus juga setiap anak itu harus mendapatkan tumbuh kembang yang baik. Semua anak yang tadi karena basicnya non diskriminasi itu semua anak gitu tumbuh kembangnya kayak gitu. Terus juga pentingan terbaik untuk anak. Di 4 prinsip dasar perlindungan anak itu yang terbaik buat anak. Artinya apa? Apapun yang terjadi pada anak kita gitu, pendekatannya yang terbaik untuk anak. Fokusnya pada siapa? Potensi anak hari ini. Jadi setiap anak itu harus dicari kelebihannya bukan kekurangannya. Itu yang harus dibangun sebenarnya. Kayak gitu. Jadi undang-undang perlindungan anak itu sudah melindungi dan juga ada dari undang-undang Kementerian Sosial gitu kan. Undang-undang disabilitas itu juga sudah ada semua. Iya, baik. Ke Bu Egi, untuk anak-anak yang seperti ini, untuk menggali potensi mereka tuh caranya bagaimana gitu? Kalau untuk menggali potensi mereka, kita kalau biasanya cenderung anak-anak ini sih harus berulang-ulang sih Kak edukasinya gitu. Karena dengan seringnya kita berulang-ulang mengedukasi anak, dia nanti akan terbiasa sendiri gitu. Karena emang anak kayak gini kan nggak seperti anak-anak normal dikasih tahu misalnya A langsung dikerjakan. Kalau anak seperti ini mesti harus ini loh kayak gini, besok pun kita terapkan lagi ini seperti ini gitu. Contohnya kayak anak aku yang berusia 4 tahun, dia itu belum bisa untuk megang sesuatu kayak sendok atau apa, itu pun aku langsung ini loh Dek, dikasih sendoknya sendiri, tempat makannya sendiri, jadi kita harus ngajarin berulang-ulang, menyontohnya. Terus besokannya kayak gitu lagi, kita terapin lagi sendok. Akhirnya dia baru bisa itu di usia 3 tahun baru bisa pegang sendok sendiri dan masukin ke mulut gitu. Untuk sekarang ini juga minum seperti itu, kayak minum dia nyedot dari sedotan itu belum bisa 4 tahun, usia 4 tahun ini gitu, karena kita selalu menggunainnya paling dengan sendok ke mulut, karena memang agak sulit ya Kak ya. Makanya kita ya salah satu terapinya kayak gitu, kita nyontoin di rumah sendiri berulang-ulang juga seperti itu. Kayak megang pensil, pulpen sudah bisa juga, dan nulis walaupun hanya oret-oret aja tuh dia udah bisa sendiri gitu. Dia udah tahu mana warna merah, walaupun kadang dia suka lupa, dia ambil warna merah, nanti kita tanya lagi mana warna merah, dia ambil yang warna hijau misalnya, nanti kita tanya lagi merah yang ini Dek, nanti dia ambil lagi merah nih gitu, ngasih. Sama sih Kak sebenarnya treatmentnya anak-anak seperti ini tuh kadang lebih cepet, kadang memang kalau lama ya kita harus berulang-ulang gitu. Cuman memorinya ya seperti itu, kita harus terus berulang-ulang sih Kak. Kayaknya ibu-ibunya saling sabar semua ya Bu. Bener, mesti sabar sih ya. Seperti ini emang treatmentnya mesti sabar gitu. Nah kalau untuk sekolahnya bagaimana? Kalau untuk sekolahnya Acel dia yang berpengalaman, karena saya kan kalau si Kamila belum sekolah, masih terapi-terapi aja sih. Kalau untuk sekolahnya ya paling
kita pengennya sih yang terbaik buat anak-anak. Cuman saat ini kalau yang reguler kan biayanya memang, aduh kemarin. Tapi memang ada sekolah untuk ini ya? Ada. Kemarin aku sempet cari buat SLB ada. Yang kalau yang dari pemerintah sendiri, kalau dari pemerintah sendiri ada SLB. Cuman kebetulan di Bekasi ini SLB baru 2 Mami ya, baru ada 2 gitu di Bekasi ini. Makanya kalau bisa kita minta sama Pemkot SLB diperbanyak gitu, karena emang agak bingung juga nyari sekolah buat anak-anak ini. Karena kalau yang reguler kemarin aku sempet cari-cari, aku mau masuk TK nih gitu kan, aku mau coba deh biar dia bersosial minimal. Soalnya kalau aku taruh kayak di PAUD segala macem, karena pengajarnya kurang ini, jadi kurang paham sama anak-anak penyandang ini, aku mau cari yang reguler gitu kan. Waktu itu aku sempet dapet flyer yang di Alam Jingga dan yang lain-lain. Aku lihat itu sekitar 8 ke atas semua kan, dan SPP-nya tuh lumayan juga gitu, seperti anak SMA gitu kan. Akhirnya kita ya sudah, nanti saja biar terapi dulu, atau nanti kita bisa ikut-ikut rumah-rumah inklusi gitu kan. Paling ada dengan rumah-rumah inklusi sih Kak. Seperti itu. Mereka mandiri ya? Iya, mandiri. Mungkin ibu-ibu lainnya juga pengalamannya sama seperti itu ya, untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak ya? Iya, sama. Nah, terutama sih emang dari awal. Gak apa-apa, silakan. Boleh silakan Acel, nih. Yang Mama udah Acel nih pengalamannya nih. Udah 9 tahun. Acelnya udah bisa megang pulpennya. Iya. Ya, alhamdulillah aku juga punya anak Down syndrome, namanya Rahel, panggilannya Acel. Saat ini udah berusia 9 tahun, sekarang sekolah di SLB Negeri Bekasi Jaya, kelas 2. Ya, alhamdulillah ya, semua proses pastinya nggak mudah ya. Sampai sekarang Acel sudah bisa menulis, sudah bisa baca ABCD, sudah bisa berhitung 1 sampai 20. Itu kan sesuatu yang luar biasa untuk saya, terutama orang tua yang punya anak Down syndrome ya. Itu kayaknya suatu yang luar biasa banget prosesnya, walaupun orang bilang Acel mah pinter, Acel mah udah bisa ini, udah bisa itu gitu kan. Tapi nggak tahu prosesnya gitu. Proses itu kan yang benar-benar emang harus, yang tadi dibilang kata bundanya Kamila kan, semua itu harus diulang dan diulang gitu kan. Nggak bisa yang udah nggak bisa si A kan nggak kayak Acel gitu, contohnya gitu kan, nggak seperti Acel gitu ya. Emang kan semua itu emang harus berulang-ulang, nggak bisa yang langsung sekali 2 kali nggak bisa nyerah gitu. Emang nggak semua orang tua yang punya prinsip ya gue kayaknya harus berjuang nih. Ada juga yang langsung menyerah, yang pasrah gitu, karena menganggap anak gue nggak kayak lu gitu kan, maksudnya Acel gitu kan, maksudnya Acel mah gampang udah bisa ini. Tapi kan semua itu kan perjuangan gitu kan, semua itu harus ada perjuangan dan jangan menyerah. Dan kita harus putar otak. Misalkan kayak makan nggak bisa makan, belum bisa makan nasi, ya kita akalin nasinya dilembekin atau dibikin lunak gitu kan. Terus nggak bisa nih keluar lagi, ya usahain kalau nggak bisa pakai sendok ya pakai tangan gitu. Jadi pokoknya sebagai orang tua tuh benar-benar harus muter otak, gimana sih caranya nih anak bisa makan gitu, terutama dengan kemandiriannya gitu. Jadi ya itu salah satu perjuangan banget sih kalau masalah makan di luar pendidikan ya. Kalau pendidikan lebih banyak lagi cerita perjuangan proses Acel sampai sekarang bisa nulis, bisa baca, bisa berhitung tuh, itu udah luar biasa banget, udah Masya Allah banget. Dan harus cek IQ dulu ya. Oh gitu. Tes IQ. Tes IQ tuh Acel di usia 8 tahun, tapi IQ-nya di usia 3 tahun 4 bulan. Walaupun beberapa orang tua yang lain mengatakan Acel lebih pintar dari, maksudnya anak saya nih si A. Tapi kan menurut psikolog beda kan, hasil segala macam. Aku bilang yaudah itu anak penilaian psikolog kan, yang penting kita melihat anak saya tuh alhamdulillahnya, maksudnya Acel sudah nggak semua, bukannya nggak semua ya, maksudnya untuk kategori anak Down syndrome dengan seperti Acel ini aku udah bersyukur banget, udah bisa duduk tenang, kemandirian juga, itu yang bersyukur banget, alhamdulillah. Baik, luar biasa. Kalau misalkan mau menceritakan perjuangan tuh nggak ada habisnya Kak, bener sumpah nggak ada habisnya. Namanya aja kan Down syndrome, dia pasti punya keterlambatan dari umurnya. Dari umur 12 tahun bisa menjadi umur ke 8 tahun atau 7 tahun, seperti itu sih Kak. Turunnya berapa tahun gitu 3-4 tahun. Jadi 3-4 tahun. Seperti Rahel ini kan, Acel ini umur 9 tahun, tapi perilaku semua IQ-nya itu benar-benar kayak anak kelas 1 lagi, jadi kayak umur 5-6 tahun baru belajar angka 1, belajar ABCD. Tapi itu ya udah suatu yang luar biasa sih buat aku sebagai orang tuanya, itu udah Masya Allah banget. Baik, kita jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan kembali setelah informasi berikut ini.
Kota Bekasi ya kayak, tapi bisa jadi ini untuk seluruh Indonesia gitu kan. Kota Bekasi yang dekat Jakarta juga memang kita masih kekurangan, apalagi yang di daerah-daerah. Jadi saya juga berharap sebenarnya di pemerintahan Pak Prabowo ini juga mulai fokus nanti kita untuk anak-anak dengan kelebihan khusus, saya selalu nyebutnya kelebihan khusus, bahwa mereka itu punya kelebihan khusus dan bagaimana caranya nanti bisa kita diskusikan. Kebutuhan guru-guru memang sempat kurang ya, sangat kurang, dan kita juga bisa menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat hari ini. Tadi kan kakak juga sempat melihat bagaimana orang tua itu memiliki pengalaman bagaimana mereka bisa mendidik anak mereka dari yang tidak bisa apa-apa menjadi punya apa-apa gitu kan. Yang tadi tidak bisa menghasilkan apa-apa jadi bisa punya apa-apa. Nah, kita melihat bahwa kita juga bisa melalui pendekatan pemberdayaan orang tua yang hari ini sudah banyak menghasilkan karya-karya anaknya yang tadinya punya keterbatasan, justru sekarang punya kelebihan gitu kan. Nah, kita bisa menggunakan itu. Yang kedua juga, ini bukan hanya tugas pemerintah, Kak. Ya, bisa semuanya juga, semuanya. Ini tugas swasta gitu kan. Kalau bisa swasta yang hari ini mungkin punya CSR hari ini gitu kan. Kenapa nggak dialihkan CSR-nya bagaimana untuk anak-anak yang punya kelebihan khusus ini difasilitasi gitu kan ya. Misalkan hari ini misalkan ada perusahaan-perusahaan yang luar biasa penghasilannya gitu kan. Itu ketika mengeluarkan 1% saja sebenarnya 1%, misalkan contohlah Freeport misalkan ya. Freeport mengeluarkan 1% saja gitu kan untuk kebutuhan anak-anak kita, adik-adik kita gitu. Saya yakin ini akan menjadi sebuah solusi gitu kan kayak gitu. Dan penting juga sebenarnya masyarakat bergerak gitu. Hari ini sebenarnya pendekatan terbaik adalah bagaimana social movement itu bergerak gitu kan. Kayak dulu pernah ada namanya sekolah inspirasi, ada guru inspirasi gitu kan. Itu kan dari para profesional gitu kan. Nah, kita juga harus jarang berbarangan bukan hanya pemerintah tapi swasta juga masyarakat gitu kan. Dan yang menarik adalah hari ini banyak orang tua yang sebenarnya mereka tidak belajar secara akademik tapi punya pengalaman bagaimana mendidik anaknya. Kayak contoh misalkan Dika. Dika ini pengalamannya bisa kita ambil. Dika sebenarnya kan anak-anak dengan kebutuhan Down syndrome ini gitu sebenarnya takut dengan air ya Bu ya, rata-rata mereka takut dengan air. Benar, tapi ya? karena mereka dididik sejak dini, sejak usia 2 bulan kalau nggak salah 2 bulan Bu ya, 2 bulan itu sudah di training, di drill gitu. Orang tuanya paham bahwa anak ini punya keterbatasan ini harus diputus gitu kan. Nah, akhirnya dilatih renang terus-menerus. Sekarang akhirnya Dita di usia 7 tahun dia sudah bisa banyak gaya renang gitu. Bahkan sudah ikut lomba gitu, kayak mematahkan gitu. Mitos itu ya. Mematahkan mitos. Kenyataan itu ya. Betul. Bahwa semua sesuatu yang ketika dihadapi dengan kesungguhan, kemaksimalan itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa di luar ekspektasi kita gitu kan. Nah, saya berpikir sebenarnya hari ini kita bisa bergerak bersama, kita bisa bergerak bareng-bareng, dan KPAD khusus Kota Bekasi kita akan terus mengawal teman-teman Potas Kota Bekasi, kita akan bikin kegiatan, bahkan kita kemarin juga bareng dengan Asklin, bahkan teman-teman Asklin punya tempat, punya ruangan, mereka sudah berpikir bagaimana memaksimalkan kegiatan-kegiatan Potas ke depannya gitu kan, dan itu kita coba akan cari juga jalur-jalur kerjasama gitu, yang bagaimana pemberdayaan. Dan yang paling penting adalah hari ini untuk anak-anak dengan kelebihan khusus ini kita harus bisa menitik beratkan bukan hanya akademik, karena kan kita berpikir akademik Kak. Ya, dengan sertifikat, ijazah gitu kan. Yang paling penting adalah yang mereka butuhkan adalah life skill. Gitu kan, kemampuan untuk hidup mereka, biar mereka bisa bertahan hidup, mereka biar bisa mandiri sendiri tanpa ketergantungan orang tua. Kalau kita fokuskan pada ijazah penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana mereka punya life skill, punya kemampuan. Kayak Dika, butuh nggak ijazah? Butuh, tapi yang lebih penting adalah bagaimana Dika bisa menjadi barista. Skillnya itu bisa menghidupi dia ke depan. Kan tidak selalu melulu Dika dengan orang tuanya. Bisa jadi kita bisa melepas suatu saat Dika gitu. Ketika Dika sudah bisa terlepas, itu adalah titik di mana kita berhasil mendidik anak kita dengan kelebihan khusus itu gitu kan. Jadi hari ini kita harus fokuskan dan bisa memilah life skill anak ini apa, kelebihan anak ini apa. Jadi kita bisa menanamkan life skill, kemampuan untuk hidup mereka itu ada gitu. Nah, itu yang penting, dan kita harus samakan juga langkah kita gitu. Jadi tidak selalu melulu bicara mengenai jasa sertifikat itu penting gitu. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana mereka punya kemampuan untuk hidup dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, dan bisa jadi ketika paling tertinggi adalah mereka bisa menjadi bagian dari solusi untuk masalah-masalah orang lain gitu. Itu target kita sebenarnya gitu. Menjadi mandiri ya Bu ya. Jadi mandiri. Benar ya. Yang paling utama sih itu menjadi mandiri. Jadi mandiri. Baik. Ini kalau misalkan kayak Dika ini diarahkan atau tidak untuk mereka? Apa mungkin kita mengajarkan beberapa life skill ya, misalkan berenang dan sebagainya, barista, apakah dia memilih sendiri atau
memang sudah kayaknya nih harus seperti ini begitu? Itu harus kembali sama orang tuanya sih Kak. Jadi kita yang harus menyiapkan. Ini anak kita misalnya kayak Dika mau biar ekskul renang jadi bisa berenang gitu kan. Terus bisa jadi barista, itu memang harus dari kitanya, dari orang tuanya sih. Nah dari situ kita terlihat perkembangannya, anaknya memang suka enggak gitu. Cuma alhamdulillah rata-rata anak kayak penyandang Down syndrome ini rata-rata mengikuti aja sih, senang dengan berbagai macam kegiatan gitu. Berarti Dika diperkenalkan ya? Diperkenalkan seperti ini apa namanya profesi ini? Iya, gitu iya. Ya? Oke. Dan bagaimana istilahnya memberikan rasa percaya diri kepada mereka ini untuk bisa tampil di masyarakat itu? Dibiasakan memang dari awal kecilnya dibiasakan sih. Kayak anak aku aja nih yang paling terkecil dulu ya. Memang kadang kalau di keramaian dia langsung kayak malu gitu, nggak mau dengan keramaian. Cuman karena emang sering dibawa, terutama ke mall, kita bawa ke mall, bawa keluar tempat keramaian, dia lama-lama terbiasa gitu. Kalau misalnya awal-awal memang anak-anak penyandang Down syndrome ini rata-rata lebih pemalu orangnya. Seperti itu sih. Tapi kalau dari ibunya mempersiapkan diri untuk paling pertama masyarakat ya. Paling pertama sih balik dari orang tuanya dulu gitu, untuk memperkenalkan atau mempertunjukkan lah gitu kan. Ini anak saya gitu. Terkadang kan orang-orang tua ini kadang suka udahlah, di balik anaknya mungkin ada yang hiperaktif gitu kan pembawaannya, mungkin ada yang pemalu juga, udahlah daripada nanti di luar begini-begini sudahlah disudahin aja gitu, nggak usah diajak kemana-mana. Cuman balik lagi ke orang tuanya gitu Kak. Tapi kalau ibu memang siap ya? Kalau aku ya ini kan anak aku gitu kan, mau gimana pun juga anak aku, ya udah makanya aku lebih ayo kita keluar gitu, tampil, aku lebih percaya diri sih Kak gitu. Dengan potensi anak-anak yang seperti ini aku lebih mau nunjukin ke masyarakat gitu loh Kak. Siap. Tapi kalau untuk mengajak ibu-ibu yang lain bagaimana yang sama ini? Beberapa kemarin after kita acara yang DSAM kemarin, banyak ibu-ibu juga yang langsung nge-DM atau WA gitu kan, mau gabung dong, cuman saya malu gini. Kenapa malu Bu? Nggak apa-apa, kita nanti saling sharing gitu kan. Enak loh komunitas kita gini, banyak kegiatannya. Kita bilang nih yang Dika nih kan dia kan salah satu ikonnya kita nih di Bekasi ya kan, artisnya kita nih. Ini seperti Mas Dika bisa jadi barista, atau yang kemarin ada Kak Inas, dia bisa jadi penari ya Mama Acel ya. Dia ini ya udah internasional ya. Iya, ada penari, kalau lihat videonya di acara kita kemarin, dia sudah internasional Kak, kemana-mana itu menari, ikut-ikut lomba, namanya Kak Inas. Nah itu yang kayak gitu kita sounding, seperti ini nanti seperti ini gitu. Nanti nggak bisa gini, pasti bisa Bu, kalau kita sama-sama mau nanti kita pasti bisa. Seperti itu sih, yang penting melatih anaknya juga, biar yang tadi saya bilang, kalau keluar bersama orang-orang itu mau, minimal diajak komunikasi, disapa, disalam, anaknya mau. Seperti itu sih Kak, kita harus treatment itu dulu pertama untuk ke masyarakat, ke orang-orang banyak. Baik, kita jeda lagi, nanti rekan Dakta dapat kembali mendengarkan siaran kami setelah informasi berikut ini. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali bersama Potats, Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kota Bekasi ya. Kita mau dengerin lagi Dika Ariel ya untuk nyanyi. Apa judulnya nyanyi? Sally sendiri. Separuh tadi Salinya kan udah. Salinya sudah. Ada lagi? Jika engkau. Oh, jika engkau. Boleh, silakan ayo Dika. Oke Dika. Apa hendak mencari hingga bunga hingga pergi. Maaf, muka sendiri hingga bunga ini kau pergi. Ku ingin kau tahu berartinya dirimu. Oh tak tahu ku harukan ini jika engkau hilang dariku, meninggalkan impian hatiku bersamamu. Untukmu jika engkau pergi, hilang dariku, meninggalkan impian hatiku bersamamu.
Artisnya Bekasi nih ya. Hafal semua lagunya Noah. Luar biasa. Aku aja nggak hafal. Iya. Albumnya Noah apa? Semuanya hafal ya. Baik, saya ke Bu Egi nih untuk mengajak orang tua yang memiliki anak Down syndrome ini seperti apa, dan kayaknya untuk gabung bagaimana nih Bu Egi? Iya, kalau untuk gabung kita kebetulan udah ada di media sosialnya Kak, ada Instagramnya itu potats_bekasi. Kalau misalnya bisa dilihat di situ kegiatan segala macam, bisa di Instagram juga, bisa DM juga kalau mau nanya-nanya tentang informasi. Terus kalau untuk mengajak ibu-ibu dengan memiliki anak Down syndrome, nggak usah malu-malu ya, kita gabung, kita bareng-bareng, kita gali potensi anak-anak kita sharing bareng, karena banyak hal positif, nggak ada yang nggak mungkin gitu Kak, nggak ada yang nggak mungkin kita buat ngembangin apa yang bisa potensi anak kita kembangkan gitu. Jadi sekali lagi jangan malu-malu buat ibu-ibu yang punya anak dengan Down syndrome, bisa gabung sama kita Potats Wilayah Bekasi. Bisa langsung kontak di Instagramnya, ada bio kita juga, potats_Bekasi, potats_Bekasi. Baik. Dan kemarin perdana juga di CFD, inilah Potats ya? Iya, makanya kita show up di situ, ini loh Potats gitu. Karena kan selama ini, contohnya kayak di SLB juga banyak ya anak-anak Down syndrome, Acel teman-temannya pun banyak, cuman masih yang menutup diri untuk gabung gitu, karena apa sih gitu kan, grup ini apa sih, komunitas ini apa sih, gabung di komunitasnya itu apa gitu. Untuk satu lagi, kita nggak ada pemungutan biaya segala macam tuh, nggak ada, administrasi nggak ada, pokoknya free. Yang penting kita gabung aja bareng-bareng, kita kembangin diri bareng-bareng di komunitas ini, terutama untuk wilayah Bekasi. Aku lagi pengen banyak banget deh gitu kan gagasan-gagasan aku, ide-ide aku, karena aku udah pede banget nih, karena aku udah disupport nih sama KPAD nih, sama Pak Nofri nih. Baru acara kelar aja aku udah, Pak besok kita bikin acara apa lagi gitu, karena aku orangnya emang suka event berkegiatan gitu loh Kak, biar seru, biar nambah temen, biar banyak saudara juga, karena kan berpengaruh sama anak-anak aku juga kan gitu kan, banyak saudaranya juga, banyak teman-temannya juga gitu kan. Makanya aku sama Pak Nofri, ayo Pak kita berkegiatan lagi. Jadi buat ibu-ibu jangan malu-malu, numpung kita sudah disupport nih dari pemerintah kan, tinggal gimana kitanya aja nih sebagai orang tua, mau nggak bareng-bareng gitu buat ngegali potensi anak-anak kita penyandang Down syndrome ini Kak gitu. Baik, berarti kemarin itu anak-anak dari Sebekasi yang Down syndrome ya? Iya, yang sudah tergabung di grup Potats Bekasi. Yang kemarin mungkin belum bergabung, kayaknya ada acaranya bawa anaknya gitu, nggak apa-apa ya kemarin ya? Kita juga ngasih tahu sih informasi ke teman-teman semua, ke ibu-ibu yang ada di grup, kalau misalnya ada yang belum tergabung pada komunitas kita, boleh besok disuruh datang gitu kan, karena di situ nanti kita bisa tahu nih kegiatannya apa sih nih komunitas ini gitu kan. Alhamdulillah kemarin aku ada beberapa positif masuk DM Instagram, banyak yang nanya Kak kemarin untuk acara yang kemarin, dan dia nanya gimana sih cara gabungnya, persyaratannya apa, biayanya berapa ya, udah saya jelasin itu semua. Kalau kita free, nggak ada administrasi, pembayaran segala macam itu nggak ada. Gabung kita cuma butuh nama, orang tua, anak, nomor telepon, sama tinggal alamatnya di mana. Nanti kita invite di grup kita gitu sih Kak. Baik, semuanya saling membantu ya. Saling membantu ya. Insya Allah. Baik, Pak Nofrian, apa nih yang terus dilakukan oleh KPAD tentunya untuk mengembangkan potensi dari anak-anak ini, kemudian bisa show up juga? Iya, jadi kita melihat teman-teman dari Potas ini adalah buat saya energi. Bahkan waktu acara Car Free Day kemarin kita bikin, saya lagi sakit tuh. Langsung sembuh ya Pak ya? Subhanallah itu. Allah itu ngasih kesembuhan saya ketika saya ketemu sama anak-anak ini, energi saya tuh sakitnya hilang semua. Gitu, hilang semua penyakitnya gitu. Dan ternyata memang ketika kita bergerak bersama, kita bergandengan tangan gitu kan, masalah sebesar apapun pasti akan hilang. Hari ini mungkin kita punya keterbatasan mungkin sekolah, tapi ketika ada sebuah komunitas, kita bisa belajar bersama, gitu. Kita bisa berbagi bersama. Belajar itu tidak harus dengan formal sekolah gitu, tapi dengan berkomunitas, dengan kita berbagi. Bisa jadi dari Potats bersama KPAD kita bisa menginspirasi orang tua yang lain, bahwa orang tua dengan anak Down syndrome nggak usah sedih, nggak usah malu. Dan hari ini kita angkat, teman-teman harus bangga gitu, karena Allah sudah menakdirkan anak-anak ini dengan kelebihannya, dan kita harus yakin setiap anak ini punya potensinya. Dan ibu-ibu yang lain yang ada di luar sana, mereka tidak sendiri.
mereka bersama-sama kita, bersama KPAD, sama negara, sama pemerintah, dan ada komunitas potats yang peduli gitu kan. Bahkan bukan cuma untuk anak-anak Down syndrome, bahkan kalau ada pendengar Dakta gitu kan, dengan komunitas-komunitas anak dengan kelebihan khusus, saya selalu bilang dengan kelebihan khusus, ayo bisa ngubungin kita KPAD, kita bisa bersama-sama, kita bikin gerakan bersama, kita bergandengan tangan, kita bisa saling support gitu ya. Karena ketika kita bersama, masalah sebesar apapun akan hilang. Karena penyelesaian masalah bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita juga sebagai masyarakat. Jadi kita bisa bergandengan tangan, dan kita yakin bahwa anak-anak dengan Down syndrome mereka adalah yang Allah takdirkan punya kelebihan, bukan kekurangan. Dan kita harus yakin semuanya kita bisa menghasilkan Kota Bekasi, dari Bekasi untuk Indonesia menjadi lebih hebat. Dari Bu Egi, apa yang diinginkan dari Potats kepada pemerintah ini? Apa yang pengen difasilitasi? Apa? Yang kita pengenin banyak ya. Yang kita pengenin banyak. Ya, yang pertama banget itu adalah sekolah ya, nih. Sekolah. Terus wadah untuk terapi ya, Mia, untuk terapi. Kayak pelatihan khusus untuk anak-anak penyandang Down syndrome. Pokoknya banyak keinginan kita deh. Makanya kita udah rangkum ya, Mi. Nah, kita kasih ke KPAD dulu kan. Siap, kita dorong KPAD dibuat nyampe ke Pemkot setempat gitu sih, Kak. Harus ya, karena kan asetnya Kota Bekasi ya, Pak. Aset. Iya, potensi besar Kota Bekasi. Jadi kami selalu nagihnya ke Bapak Nofrian, ke KPAD. Ayo Pak gitu. Dalam waktu dekat. Bahkan kita juga dari salah satu teman kita dokter gitu ya, dia punya ruangan, tempatnya sekitar 100 untuk orang, untuk pelatihan workshop itu juga tersedia gitu kan. Itu udah kita colong tuh kita kerjakan. Karena tadi terapi kita akan undang mungkin nanti. Kita nggak punya sekolah ya. Nanti kita undang mungkin terapis yang sudah punya pengalaman untuk ngisi di situ untuk ibu-ibunya. Dan sebisa mungkin apa yang kita lakukan itu semuanya free, gratis. Gitu. Karena tidak semua orang punya gitu kan biaya, dan kita untuk kepentingan masyarakat Kota Bekasi kita akan usahakan semaksimal mungkin semuanya gratis. Baik. Terima kasih Pak Nofrian, Bu Egi, Dika, Acel dan ibu-ibu lainnya yang sudah hadir di Dakta. Semoga mau terakhir mau nyanyi lagi? Lanjut. Boleh ya, bagus ya. Boleh. Terakhir, apa lagunya? Separuh aku kata Separuh aku. Oke, silakan. Nanti kur bareng nggak? Dengarlah aku, suara hati namamu, karena separuh aku dirimu. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas.